Rajin, terampil, dan gembira, senantiasa praja muda karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Salam pramuka, kami jadi pandumu. Sebelum kita memulai latihan pramuka daring kita kali ini, mari sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengembangan kemampuan sosial. Tentu kita akan menjadi sadar bahwa sebagai seorang pramuka kita tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain dan berkomunikasi dengan perilaku disiplin. Kita masih memiliki perilaku disiplin baik di rumah, gugus depan, sekolah, maupun sebagai warga negara. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini di latihan pramuka daring kita kali ini yaitu kita akan belajar tentang pengembangan kemampuan intelektual. Seorang pramuka didorong untuk dapat mengembangkan kecerdasan intelektualnya agar dapat berpikir kritis dan kreatif supaya menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, seorang pramuka dapat mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kecerdasannya karena faktor keturunan dan juga lingkungan yang mendukung berkembangnya kemampuan intelektual, bahkan sejak janin dalam kandungan. Hal tersebut akan memengaruhi setiap perkembangan tingkah lakunya. Semakin bervariasi dan kontinu lingkungan memberikan dukungan yang diterima oleh seorang pramuka, semakin tinggi dan bervariasi pula kecerdasan seorang pramuka di kemudian hari. Seorang pramuka didorong untuk dapat mengembangkan diri dengan mengenal lingkungan, mengenal pengetahuan dan teknologi, berpikir kreatif menjadi pemimpin dan menggunakan kesempatan untuk memecahkan masalah, baik di gugus depan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, mengenal lingkungan secara langsung dapat memberikan dampak positif, yaitu bertambahnya pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki seorang pramuka nih. Ia mengetahui dan mengenal nama ketua RT, rukun tetangga, ketua RW, ketua rukun warga, lurah, atau kepala desa dan tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Ini akan mengerti bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas lingkungannya. Sebagai anggota warga, seorang pramuka harus mendukung dan mentaati aturan lingkungan yang telah dibuat bersama. Kemudian seorang pramuka ini mengetahui dong dan mengenal ibu kota dan kepala negara, serta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, seorang pramuka juga mesti mengetahui kepala negara itu dijabat oleh seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Ini di Indonesia. Ya, ibu kota provinsi juga
merupakan pusat pemerintahan di tingkat provinsi. Terus, seorang pramuka harus tahu nama presiden dan wakil presiden, serta tahu ibu kota negara. Dan juga seorang pramuka juga mesti tahu ibu kota provinsi serta nama gubernur di provinsi tempat tinggalnya. Nah, seorang pramuka juga mesti tahu nih yang namanya ASEAN, ya yang disingkat yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, mengenal beberapa tetangga negara ASEAN serta menunjukkan benderanya. Di sini sudah tampak ya bendera-bendera negara daripada anggota ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. Setelah mengetahui ASEAN nih, seorang pramuka akan tumbuh rasa menghargai negara lain dan memiliki pemikiran untuk mengembangkan dirinya membawa nama baik Indonesia ke luar negeri, baik itu berprestasi maupun belajar. Seorang pramuka mesti mengenal wawasan kebangsaan yang akan menumbuh kembangkan rasa ketakwaan, cinta tanah air, berbagi dan bertoleransi kepada sesama, disiplin, serta sikap patriotisme lainnya yang kesemuanya berdampak positif pada penambahan pengetahuan dan kecerdasan intelektual. Nah, seorang pramuka memiliki sikap untuk peduli dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Hal tersebut dapat menyenangkan hati orang yang kita tolong dan memberikan kepuasan juga ya pada diri sendiri karena sudah berbuat sesuatu untuk orang lain. Perbuatan ini akan berdampak positif ya karena meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan pramuka. Ya, seorang pramuka itu dibiasakan untuk tidak gugup saat melihat kecelakaan. Seorang pramuka tuh harus tenang, tidak usah ikut berkerumun atau mendekati korban. Coba lihat apakah di sekitar korban itu sudah ada yang berwenang belum untuk mengurusnya. Kalau belum, maka seorang pramuka mesti memberikan pertolongan dalam bentuk menginformasikan peristiwa tersebut kepada orang yang berwenang di sekitarnya untuk kemudian ditindaklanjuti. Contohnya kepada Pak Polisi atau pemadam kebakaran atau pihak puskesmas setempat. Segeralah tolong korban agar cepat dapat bantuan. Seorang pramuka mesti berusaha mengembangkan kecerdasan logika matematika yang merupakan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan, serta berpikir logis dan ilmiah. Kecerdasan ini amat penting untuk membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan logika seseorang. Dalam hidup bermasyarakat juga, manusia harus berkomunikasi dengan baik agar dapat dimengerti maksudnya. Ya, komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan dapat dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi. Ya, kalau yang komunikasi secara langsung itu komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya tanpa bantuan alat komunikasi. Misalnya saat bertatap muka, berbicara, mengobrol, diskusi secara langsung. Dan komunikasi yang menggunakan alat komunikasi atau alat bantuan pada umumnya ada kode-kode tertentu agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Begitupun dengan pramuka, seorang pramuka juga mesti pandai dalam berkomunikasi. Alat komunikasi merupakan alat penting untuk membantu komunikasi ya antara orang satu dengan yang lainnya. Ini ada beberapa alat komunikasi tradisional nih. Antara lain yang pertama adanya kentongan, Jawa nih. Dengan menggunakan kode pukulan kentongan tertentu ya, suku Jawa nih, warga suku Jawa biasanya dapat melakukan komunikasi.
berita atau perintah apa yang tersirat dalam bunyi kentongan. Apakah itu dalam tanda bahaya ataukah ada informasi apa kentongan. Kemudian ada lagi tiupan kerang besar. Ya, pada suku tertentu di luar Jawa, ini digunakan sebagai tanda berkumpul. Lanjut, ada lagi alat komunikasi yang tradisional semapur. Ya, yang biasa teman-teman pramuka gunakan. Alat komunikasi ini menggunakan bendera semapur yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan atau menyampaikan berita. Selanjutnya, bisa juga bersiul. Oh, ternyata bersiul ini adalah alat komunikasi tradisional. Di beberapa kalangan anak muda, bersiul masih digunakan sebagai alat komunikasi yang cukup efektif. Nah, di zaman yang semakin maju dan berkembang, alat komunikasi semakin canggih dan mudah untuk ditemui dan didapati. Selanjutnya ada alat komunikasi modern. Yang pertama adalah telepon rumah ya atau telepon genggam atau gawai yang populernya disebut dengan handphone atau HP. Menggunakan telepon sebaiknya tidak berlebihan. Gunakan seperlunya untuk berbicara kalau berkomunikasi ya, menelepon. Kalau perlu, catat hal-hal apa yang ingin disampaikan sebelum menelepon. Kemudian, alat komunikasi modern selanjutnya adalah internet dan email. Internet merupakan alat komunikasi yang sangat canggih, karena dengan alat komunikasi ini dapat menjangkau informasi yang lengkap dan luas. Namun, internet kadang ada dampak negatifnya, sehingga dalam penggunaannya harus ada kontrol baik dari orang dewasa maupun dari penggunanya. Agar dapat mengoperasikan dengan baik alat-alat komunikasi tersebut, perlu pengetahuan dan keterampilan dari seseorang yang berkompeten tentang hal tersebut. Nah, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Setiap warga negara hendaknya dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat latihan dan pertemuan di gugus depan, seorang pramuka diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya. Nah, menulis surat adalah merupakan salah satu cara bersilaturahmi yang cukup efektif. Untuk melatih hal tersebut, seorang pramuka diwajibkan dapat menulis surat kepada teman sebayanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, latihan pramuka kali ini kita memiliki tantangannya ya. Kamu bisa buat surat ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk temanmu pada kolom komentar di bawah. Ya, terus minta temanmu untuk membalasnya. Ya, surat tersebut bisa mengenai pengalaman latihan pramuka online atau daring. Atau kamu bisa bikin surat tentang kerinduan latihan pramuka di lapangan sekolah. Atau bisa yang lainnya ya. Dan materi pertemuan kita selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan fisik. Oke? Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Semoga materi ini bermanfaat. Salam Pramuka. Kami jadi pandumu. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya, 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 terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk pramuka.